adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita lanjutkan materi kita tentang persamaan trigonometri. Nah, persamaan trigonometri itu ada bermacam-macam. Kita masuk yang pertama, itu bentuk dasar dari persamaan trigonometri. Nah, ini ada beberapa untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, yang kita pelajari pertama ini dalam sudut dalam derajat. Nah, di sini dia ada sinus X sama dengan sin alfa derajat. Nah, untuk mencari nilai si X ini itu ada dua caranya. Yang pertama dengan X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, yang kedua si X-nya sama dengan 180 dikurang alfa. Nanti alfanya dikasih tahu pada soal, dan derajat ditambah K dikali 360. Oke, yang kedua cos X sama dengan cos alfa derajat. Nah, untuk mencari si X-nya, X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, sorry tadi yang pertama itu adalah untuk mencari nilai si X dari cos. X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan, ini yang pertama. Yang kedua, X sama dengan min alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nanti akan lebih paham di soal. Ini hanya rumusnya saja atau cara mengetahuinya saja. Nah, untuk tangen, nah kalau di sini dia kan di sin dan di cos, untuk mencari nilai X-nya itu ada dua. Untuk mencari nilai sudut X-nya nanti itu ada dua. Yang pertama ini, kedua, ini satu, ini dua. Nah, kalau di tangen itu hanya satu aja. X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, ini dia kalau dalam satuan sudut dalam derajat. Nah, kalau dia sudut dalam radian, begini. Sin X sama dengan sin alfa. X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Nah, 2pi di sini, ingat kalau nilai pi itu adalah 180 derajat. Nah, kalau di sini dia dalam derajat 360, maka dalam radian 2pi artinya 2 dikali 180, maka 360 derajat. Jadi sama aja dia sebenarnya. Hanya ini dalam radian, ini dalam derajat. Oke. Ingat pi itu adalah 180 derajat. Jadi gimana dia ini kan 360. Supaya dia pi-nya apa? Berarti 2pi. 2 dikali 180 derajat 360. Itu aja dia diputar sebenarnya. Oke, nah lanjut X untuk yang kedua, X sama dengan pi. Ini dia 180 pi ya, dikurang alfa tambah K dikali 2pi. Itu begitu juga dengan cos. Cos sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi ini ya. Terus yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K kali 2pi ini ya. Nah, untuk tangen juga seperti itu. Tangen sama dengan tangan X sama dengan tan alfa. X sama dengan alfa ditambah K dikali pi. K dikali 180 derajatnya aja dia bedanya ya. Oke, nah di sini dia K-nya itu, K-nya semua adalah bilangan bulat yang mana nilai K-nya itu adalah mulai dari 0, terus positif negatif 1, positif 1 atau negatif 1, positif 1 atau negatif 2, positif 1 atau positif atau negatif 3, dan seterusnya. Artinya K itu adalah bilangan bulat dari 0, dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Oke, nah kita masuk ke contoh. Tentukanlah penyelesaian persamaan sin X sama dengan setengah akar 2. Untuk nilai X-nya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Harus di antara ini X-nya. Oke, nah kita selesaikan bersama. Sin X sama dengan setengah akar 2. Ingat kalau setengah akar 2 itu dalam sudut istimewa nilai sinus yang nilainya 100 setengah akar 2 itu adalah sinus 45 derajat. Sudut istimewa dalam identitas trigonometri. Nilai-nilainya ya. Setengah akar 2 itu adalah sama dengan sin 45 derajat. Nah, maka kan 45 derajatnya ini kan udah sama seperti rumus tadi ini. Sin X sama dengan sin alfa derajat. Sin X-nya, ini sin X tetap. Nah, sin alfanya itu adalah 45 derajat. Maka untuk X yang pertama sama dengan alfa derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kebetulan di soal ini diminta dia dalam sudut dalam derajat. Nah, kalau sudut dalam derajat, ya dalam derajat kita kerjakan. Kalau dia sudut dalam radian yang kita kerjakan. Nah, ayo kita lanjutkan. X sama dengan alfa derajat tambah K dikali 360. X sama dengan alfanya
alfanya itu adalah 45 derajat. Berarti 45 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, tadi kan kita mau mencari nilai si X, maka si K-nya yang kita ganti. K tadi adalah bilangan bulat. Oke, bilangan bulat. Nah, kita misalkan untuk K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti kita ganti 45 ditambah 0 dikali 360 adalah 45 derajat. Nah, kalau 45 derajat, ingat kembali, kan satuannya tadi kita X-nya itu kan harus di sekitar ini, 0 dan 360 derajat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, harus di sekitar 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, X-nya bernilai 45 derajat. Berarti masih dalam sekitaran sini kan? Berarti ini dia memenuhi. Oke. Nah, untuk K sama dengan 1, kita ganti X sama dengan 45 derajat ditambah K 1. Ini K-nya ya, 1 dikali 360 derajat. 1 kali 360 derajat, 360 derajat ditambah 45. Ini sudah 405 derajat. Berarti tidak ada lagi di daerah sini. Maka untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi ya. Oke. Paham ya? Kita tinggal menggantikan jam. Jadi kalau kita ganti dia juga nanti dengan 2, sedangkan 1 saja dia sudah tidak memenuhi, apalagi 2, berarti makin besar. Berarti sudut yang memenuhi adalah 45 derajat. Dan dia itu positif. Kalau misalnya kita masukkan dia nilainya K-nya minus 1, berarti jadi negatif. Sementara si X, nilai si X yang diminta adalah positif 0 derajat sampai 360 derajat. Oke, jadi nilai yang memenuhi K-nya sama dengan 0, nilai X-nya adalah 45 derajat. Nah, untuk yang mencari nilai X yang kedua, X sama dengan 180 dikurang alfa derajat tambah K dikali 360 derajat. Alfanya dia 45 derajat, berarti 180 dikurang 45, 135 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk K-nya sama dengan 0. Untuk K-nya sama dengan 0, maka 135 ditambah 0 dikali 360, berarti ini kan 0. Hasilnya adalah 365 derajat. Memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena ini kan 0 derajat sampai 365 derajat. Berarti masuk dong 135 derajat. Oke, nah untuk K-nya sama dengan 1. X sama dengan 135 derajat ditambah 1 dikali 365 derajat. Ini kalau dijumlahkan, 1 dikali 360 derajat, 360 derajat ditambah 135 berarti 495 derajat. Tidak memenuhi. Kenapa? Sudah lewat dari 360. Maka penyelesaian persamaan dari sin X sama dengan setengah akar 2, di mana X-nya di antara 0 derajat sampai 360 derajat adalah, himpunan penyelesaiannya adalah sudutnya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Oke, kita lanjut ke contoh 2. Contoh yang kedua, tentukan penyelesaian persamaan 2 cos X sama dengan 1 untuk X-nya lebih besar dari 0 dan X-nya lebih kecil dari 2pi. Nah, ini 2pi berarti dalam sudut dalam radian. Kalau sebelumnya tadi sudut dalam derajat. Oke, nggak ada masalah sebenarnya. Sama aja. Yang penting diperhatikan caranya. Nah, ini dia 2 cos X sama dengan 1. Nah, si 2 ini kan perkalian, pindah menjadi pembagian ke ruas sebelah kanan. Berarti cos X sama dengan setengah. Ingat, nilai cos setengah itu adalah berapa? Cos setengah itu, ini dia ya. Kalau udah hafal dia di kuadran 1, cos setengah itu adalah nilai sudut. Kalau dia dalam sudut dia 60 derajat. Kalau dalam radian adalah pi per 3 ini ya. Kalau biasanya tabelnya harus selalu ada kalau mempelajari trigonometri. Cos setengah adalah 60 derajat kalau dalam derajat, kalau dalam radian adalah pi per 3. Maka cos sama dengan pi per 3. Kita lanjutkan untuk mencari nilai X pada cos. Alfa ditambah K dikali 2pi. Alfanya berapa? Pi per 3. Kita gantikan ditambah K dikali 2pi. Oke, nah untuk K-nya sama dengan 0, ingat batasnya itu adalah 0 sampai 2pi, artinya positif ya. Nah, kalau kita ambil K-nya sama dengan 0, berarti X sama dengan pi per 3 dikali 0 dikali 2pi. Berarti X-nya sama dengan 2pi. Nah, pi per 3. Kalau pi per 3 masih berada di antara ini. Oke, ini dia memenuhi. Oke, nah untuk K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1. X sama dengan pi per 3 ditambah, kita ganti nilai K-nya. 1 dikali 2pi. 1 dikali 2pi, 2pi. Kita selesaikan persamaannya, ini kan 2pi. Kalau pi per 3 ditambah 2pi itu hasilnya 2pi per 3.
2pi per 3 kalau kita bagikan itu kurang lebih kalau kita bagikan dia 7pi per 3 kurang lebih itu 2,3 sekian. Ya, berarti dia tidak masuk dalam sini, sudah lebih dari 2pi, maka dia tidak memenuhi ke batasnya si X ini. Oke. Nah, untuk mencari nilai X yang kedua pada kosinus, yaitu kosinus sama dengan pi, min pi ditambah K kali 2pi. Min alpanya tadi kan pi per 3. Pi per 3 ditambah K dikali 2pi. Nah, kita ambil K-nya sama dengan 0. Berarti X sama dengan pi per 3. Min pi per 3 ditambah 0 kali 2pi. Ini hasilnya adalah min pi per 3. Tidak memenuhi. Kenapa? Karena di sini dia diminta yang bernilai positif. Sementara ini negatif. Maka tidak memenuhi. Sudah? Nah, kita lanjut untuk K-nya sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan min pi per 3 ditambah 1 kali 2pi sama dengan 5pi per 3. Nah, kalau ini dibagikan kurang lebih 1, sekian pi. Nah, berarti dia masih dalam sekitaran 0 sampai 2pi. Oke, berarti ini dia memenuhi. Nah, untuk soal 2 cos X sama dengan 1, untuk X-nya lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2pi, penyelesaiannya adalah pi per 3 dan 5pi per 3 ini. Pi per 3 dan 5pi per 3 itulah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita gantikan nilai K-nya sama dengan 0 atau 1. Oke, sesuai dengan yang diminta batasnya ini. Oke, contoh yang ketiga. Ini dia tentang tangen. Tadi udah sinus, ini contoh yang pertama sinus, yang kedua kosinus, ini tentang tangen. Tentukan penyelesaian persamaan tangen 2x ditambah 60 derajat sama dengan akar 3 untuk X-nya lebih besar sama dengan min 180 derajat, lebih kecil sama dengan 180 derajat. Nah, rumus tangen itu tadi kan yang di belakang tangen X sama dengan tangen alfa derajat. Berarti si X-nya sama dengan alfa derajat ditambahkan dikali 180 derajat. Nah, yang dikasih tahu adalah tangen 2x ditambah 60 derajat sama dengan akar 3. Ingat, kalau dia tangen akar 3, nilainya berapa ini? Tangen akar 3 berarti kalau dia ini kan diminta dalam satuan sudut, berarti akar 3 dia itu 60 derajat. Oke, kalau tadi dalam radian berarti pi per 3 ini dia tangen akar 3. Berarti dia 60 derajat, maka langsung kita ganti tangen 60 derajat. Nah, yang kita carikan ini X sama dengan berarti 2x ditambah 60 derajat sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, alfanya di sini adalah 60 derajat yang ini. Ini dia alfa. Oke. Nah, kita mau mencari nilai si X. Di sini ada 60, di sini ada 60, sama-sama kedua ruas kita kurang dengan 60. Maka habis, tinggal 0 dia. Jadi yang sisa di sini adalah 2x ditambah 0 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kita mau mencari nilai si X. Tunggal si X ini kan 2. Bisa kita bagi 2 ke 2 ruas. Ini dibagi 2, 1 tinggal X. Ini dibagi 2 berarti menjadi 180 bagi 2, 90 derajat ya. Nah, kita masukkan nilai-nilai si K. Untuk K sama dengan minus 2. Karena kenapa kita coba dari minus? Ini kan ada batasnya ambil dari minus 180 derajat sampai 180 derajat. Negatif sampai positif 180 derajat. Nah, untuk K-nya sama dengan minus 2, berarti si X-nya adalah minus 180 derajat. Tinggal ganti aja nilai K-nya kemari. X sama dengan 0 derajat ditambah K-nya minus 2. Minus 2 dikali 90 derajat. Minus 180 derajat. Kenapa? Karena ini kan tambah 0 aja. Jadi sebenarnya nggak masalah. Nah, untuk K-nya sama dengan min 1. Berarti X-nya sama dengan min 90 derajat. Nah, untuk K-nya sama dengan 0. 0 dong karena dia dikali ya. Nah, untuk K-nya sama dengan 1. 90 derajat. Nah, untuk K-nya sama dengan 2. Berarti positif 180 derajat. Kalau kita ambil K-nya sama dengan 3. Berarti dia sudah 270 derajat. Itu tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai X-nya ini kan batasnya dari min 180 derajat sampai 180 derajat. Oke, jadi hanya ini saja memenuhi. Maka penyelesaian persamaan dari tangen 2x ditambah 60 derajat sama dengan akar 3 yang mana X-nya batasnya
X-nya itu lebih besar sama dengan min 180 derajat, lebih kecil sama dengan 180 derajat, himpunan penyelesaiannya sudut-sudutnya adalah min 180 derajat, min 90 derajat, 0 derajat, 90 derajat, dan 180 derajat. Oke, ini materi kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya, pelan-pelan dipelajari. Tetap semangat dalam belajar. Ini dia materinya ya, bisa dicatat pelan-pelan. Kalau kurang mengerti bisa diskusi dengan temannya atau bisa ditanya di kolom komentar nanti ya, atau di chat pribadi ke WA saya. Oke, selamat belajar, tetap semangat, terima kasih.